Bab 018. Kayla merasa jengah juga menghadapi sikap adik tirinya itu. Kamu ini mau apa sih sebenarnya, Neta? Apa gak bisa sebentar saja kamu gak menggangguku? Gerutu Kayla. Baru beberapa bulan dia bisa merasa hidup tenang karena tidak diganggu oleh Arnetta, kini wanita itu sudah kembali mengganggunya saja. Aku mau kamu kasih aku uang. Kalau kamu gak mau memberikannya, maka aku gak akan pergi dari sini. Kata Arnetta tanpa tahu malu. Apa? Yang benar saja kamu minta uang sama aku, Neta. Kamu pikir aku ini atem berjalan, kamu apa yang bisa kamu minta uang di saat kamu membutuhkannya? Sembur Kayla. Memang seperti itu. Seharusnya dari kemarin kamu itu memberikan uang kepadaku sebagai bentuk rasa terima kasih kamu karena selama ini ibuku sudah berbaik hati memberikan tempat tinggal untuk kamu. Kepala Kayla menggeleng. Merasa tak habis pikir dengan jalan pemikiran Arnetta. Terkadang Kayla merasa bingung dari mana terbuatnya hati Arnetta sehingga bersikap seperti itu kepada dirinya. Aku gak mau. Enak sekali kamu minta uang sama aku. Sudahlah kalian membuangku setelah aku melunasi seluruh hutang kalian. Sekarang, kalian memintaku untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kalau kamu dan ibu kamu memang butuh uang, maka hal yang harus kalian lakukan itu adalah bekerja. Bukannya memorotiku seperti ini. Tegas Kayla. Arnetta dibuat geram mendengarnya. Berani sekali pikirnya Kayla berkata seperti itu kepada dirinya. Baru bekerja sebagai karyawan kafe saja sudah sombong kamu. Kata Arnetta meremehkan Kayla. Lantas apa pedulinya sama kamu, Neta? Walaupun pekerjaanku hanya sebagai pelayan kafe, setidaknya aku bekerja dengan cara halal dan tidak memoroti orang lain seperti yang kamu dan ibu kamu lakukan kepadaku. Arnetta dibuat semakin geram. Sebelah tangannya pun sudah terangkat hendak memukul wajah Kayla. Namun sebelum hal tersebut terjadi, Kayla sudah menahan pergerakan tangannya lebih dulu. Jangan kurang ajar kamu sama aku, Neta. Mungkin dulu aku akan diam saja setiap kali kamu bersikap tidak sopan kepadaku. Tapi sekarang, aku gak akan biarkan hal seperti itu terjadi lagi. Tegas Kayla. Dia tidak main-main dengan pernyataannya pada Arnetta. Sudah cukup selama ini Arnetta dan Bu Maria bersikap buruk kepada dirinya. Suara Kayla yang terdengar cukup keras akhirnya mengundang perhatian orang-orang tertuju kepada mereka. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini atau aku akan teriak. Ancam Kayla. Dia merasa memiliki pegangan untuk mengancam Arnetta saat ini. Arnetta yang melihat situasi dan kondisi mereka yang saat ini tidak kondusif, membuat Arnetta memutuskan untuk pergi dari sana meninggalkan Kayla. Sialan, berani sekali Kayla mengancamku seperti itu. Rutuk Arnetta. Untuk yang kesekian kalinya dia gagal untuk memoroti Kayla. Bukannya menjadi untung, dia justru menjadi buntung karena sudah membuang waktunya secara sia-sia hanya untuk menghampiri Kayla dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Melihat kepergian Arnetta, akhirnya membuat Kayla merasa sedikit lega. Tak ingin hal buruk kembali terjadi kepada dirinya, Kayla memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Arnetta yang kini sudah berada di dalam perjalanan pulang menggunakan mobil milik kekasihnya, nampak bersungut-sungut karena kegagalan rencananya tersebut. Apa yang harus aku sampaikan pada ibu kalau seperti ini? Gumam Arnetta. Sudah dapat ia bayangkan bagaimana respon ibunya nantinya jika ia menyampaikan dengan jujur pada ibunya jika rencananya untuk memoroti Kayla berujung gagal. Sudahlah, apapun respon ibu nantinya, lebih baik aku diamkan saja. Putus Arnetta. Dia memilih tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Setibanya di rumah, hal pertama yang menjadi pertanyaan Bu Maria pun keluar dari mulut Bu Maria. Bagaimana, Neta? Apa kamu berhasil mendapatkan uang dari Kayla? Arnetta menghembuskan napas di udara. Ternyata apa yang ia pikirkan tadi tidaklah meleset. Ibunya langsung mempertanyakan hal yang sudah ia duga sebelumnya. Enggak, Bu. Aku gak berhasil. Kayla bukannya memberikan uang kepadaku, justru mempermalukan aku. Kata Arnetta. Apa? Kamu gak berhasil?
Ulang Bu Maria dengan kedua bola mata yang nampak melotot menatap wajah Arneta. Arneta menganggukkan kepala. Tanpa diminta oleh Bu Maria, Arneta langsung saja menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan Kayla tadi. Tak lupa dia sedikit melebihkan cerita agar ibunya marah kepada Kayla. Neta, masa melawan Kayla saja kamu gak bisa sih? Rutuk Bu Maria. Dia dibuat sebal karena Arneta tidak bisa mewujudkan apa yang ia inginkan. Arneta terkesiap. Tak menyangka jika ibunya masih saja menyalahkan dirinya walau ia sudah berusaha melebihkan cerita jika Kayla bersalah dalam hal tersebut. Ibu kenapa nyalahin Neta, sih? Coba ibu bayangin aja gimana kalau orang-orang di saja tadi ngeroyokin aku karena mereka mengira aku adalah seorang pencuri. Ketus Arneta. Alah, mereka mana akan percaya dengan perkataan Kayla. Mereka juga bisa berpikir mana ada pencuri secantik kamu. Balas Bu Maria tak kalah ketus. Arneta dibuat bingung harus memberikan penjelasan dan alasan seperti apa lagi kepada ibunya. Sudahlah, ibu jangan marah-marah terus dong sama aku. Kalau ibu gak terima karena aku gak bisa diandalkan buat minta uang sama Kayla, maka lebih baik ibu saja yang bergerak sendiri. Kata Arneta. Lama-lama dia sebal juga pada ibunya yang hanya pandai menyuruh dan akhirnya menyalahkan dirinya jika hasil yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginan ibunya. Tanpa banyak kata lagi, Arneta memutuskan untuk melangkah pergi meninggalkan Bu Maria. Ya, daripada dia hanya mendengarkan omelan dari ibunya, lebih baik ia pergi saja ke kamarnya. Bu Maria yang ditinggalkan begitu saja oleh Arneta dibuat sebal. Dia pun memilih tidak menyusul Arneta ke kamarnya karena menurut Bu Maria itu adalah hal yang hanya membuang-buang tenaga saja. Kalau Arneta gak bisa diandalkan terus seperti ini, maka lebih baik aku yang turun tangan sendiri. Kata Bu Maria. Ya, kondisinya yang kembali terjepit hutang saat ini membuatnya mau tidak mau kembali meminta uang kepada Kayla. Setidaknya untuk saat ini dia masih memiliki Kayla yang bisa dia andalkan untuk meminta uang. Di sisi lain, Kayla yang kini sudah berada di kediamannya dan Vano nampak memijat kepalanya yang terasa sakit karena kembali berurusan dengan makhluk menyebalkan bernama Arneta. Kenapa Arneta dan ibunya gak pernah puas ganggu hidup aku sih? Gumam Kayla. Lama-kelamaan, Kayla merasa jengah juga terus diusik oleh Arneta dan Bu Maria. Tak berselang lama setelah Kayla tiba di kediamannya, Vano nampak pulang dan langsung mencari keberadaannya. Kayla, panggil Vano pada Kayla yang sedang berbaring di atas ranjang dengan posisi masih mengenakan pakaian kerjanya. Akibat rasa lelah yang melanda, Kayla sampai tak membersihkan tubuhnya lebih dulu sebelum berbaring atau sekedar mengganti bajunya lebih dulu. Kayla yang baru saja memejamkan kedua kelopak matanya akhirnya membuka kembali kedua kelopak matanya. Vano, kamu udah pulang? Tanya Kayla, menatap wajah Vano dengan ekspresi wajah yang nampak terkejut. Vano mengangguk, kemudian berjalan mendekati Kayla. Aku dengar dari security, katanya kemarin adik tiri kamu ngikutin kamu sampai ke rumah ini ya? Tanya Vano. Akibat terlalu sibuk bekerja di perusahaan, Vano jadi baru mengetahui hal tersebut hari ini. Kayla menganggukkan kepalanya membenarkan perkataan Vano. Sepertinya dia mau mencari masalah lagi denganku, Vano. Tadi dia juga sempat menghadangku saat berada di perjalanan pulang. Kata Kayla. Vano terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama tak pernah lagi mendengar atau mendapatkan informasi jika keluarga tiri Kayla mengusik hidup Kayla, kini hal tersebut kembali terjadi kepada Kayla. Lalu bagaimana? Apa kau mampu melawannya? Tanya Vano. Aku berhasil, tapi aku gak tahu rencana apa lagi yang akan mereka lakukan untuk mengusik hidupku. Balas Kayla dengan memasang wajah memelas. Vano merasa kasihan pada wanita itu. Padahal Kayla sudah tak lagi tinggal di kediaman Bu Maria, tapi keluarga Bu Maria terus saja mencari masalah dengan Kayla. Apa kamu mau aku turun tangan untuk membantu kamu melawan keluarga kamu itu, Kayla? Tanya Vano. Bukannya tak ingin bergerak tanpa perlu bertanya pada Kayla, hanya saja,
Vano tidak ingin terlalu ikut campur dengan kehidupan Kayla dan ujungnya membuat Kayla jadi tidak nyaman dengan dirinya. Kayla menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Vano. Kurasa tidak perlu. Aku masih bisa mengatasi mereka sendiri. Balas Kayla. Dia tidak ingin membuat Vano terlalu repot mengurusi hidupnya. Vano mengangguk saja mengiyakan perkataan Kayla. Karena tak mendapatkan persetujuan dari Kayla, Vano memutuskan untuk tak ikut campur untuk saat ini. Jika nantinya Kayla membutuhkan bantuan dari dirinya, mungkin Vano akan segera membantu Kayla untuk menyelesaikannya. Vano tak lagi memperpanjang percakapan di antara mereka. Dia segera membersihkan tubuhnya dan setelah keluar dari dalam kamar untuk melakukan panggilan telepon dengan Marsha. Ya, setelah menyadari jika melakukan panggilan telepon dengan Marsha di depan Kayla bukanlah hal yang baik untuk ia lakukan, Vano memutuskan untuk menghubungi kekasihnya di dalam ruangan kerjanya saja. Aku mau kamu nemuin aku ke sini, Vano, kata Marsha saat panggilan telepon mereka sedang berlangsung. Setahun lamanya tidak bertemu dengan Vano, membuat Marsha merasa rindu dan ingin bertemu dengan Vano. Vano bergeming. Merasa bingung harus merespons seperti apa. Pasalnya, sudah beberapa kali dia menolak permintaan Marsha untuk menemui wanita itu. Bukannya tidak rindu, hanya saja, Vano takut jika pergerakannya nanti diketahui oleh Mama Soraya dan Papa Arslan. Sayang, apa kamu gak dengar apa yang aku katakan? Tanya Marsha dengan wajah yang nampak sebal di seberang sana. Aku mendengarnya, sayang. Tapi untuk sekarang, aku gak bisa kabulin keinginan kamu. Kamu tahu sendiri kan gimana sibuknya aku akhir-akhir ini. Kata Vano, berharap Marsha dapat mengerti. Alah, itu pasti hanya alasan kamu aja. Bilang aja kalau sebenarnya kamu itu gak serius mau jalani hubungan sama aku. Atau jangan-jangan di sana kamu udah dapat pengganti aku lagi. Tuduh Marsha. Akibat rasa kecewanya pada Vano, membuat Marsha jadi menuduh pria itu yang bukan-bukan. Sayang, kamu ini ngomong apa? Aku gak mungkin lakuin itu, sayang. Kalau kamu gak bisa percaya dengan perkataan aku, kamu bisa hubungi asisten aku untuk memastikannya. Kata Vano. Marsha yang masih marah tak memberikan jawaban atas perkataan Vano. Dia memutuskan untuk mengakhiri panggilan telepon mereka dan membuat Vano jadi frustrasi karena dirinya. Astaga Marsha, gumam Vano. Jika Marsha sudah bersikap seperti ini, akan sangat sulit untuk Vano bisa membujuk wanita itu selain menuruti keinginannya. Tak lama setelah panggilan telepon terputus, Vano berusaha untuk menghubungi nomor ponsel Marsha kembali. Namun setelah mencoba, ternyata Marsha mematikan ponselnya hingga membuat Vano tidak bisa menghubungi wanita itu. Marsha, maafkan aku. Gumam Vano. Dia merasa bersalah pada wanita itu karena sudah mengecewakannya secara berulang kali. Karena kali ini kekecewaan Marsha kepadanya sudah terlalu besar, membuat Vano memutuskan untuk mencari cara agar bisa mewujudkan keinginan Marsha. Salah satu hal yang bisa dilakukannya saat ini adalah meminta bantuan Benny dan asistennya agar bisa membantu mencarikan solusi atas permasalahannya saat ini. Ayolah, Benny, bantu aku agar bisa bertemu dengan Marsha tanpa dicurigai Mama dan Papa. Pinta Vano. Sejak menikah dengan Kayla, Vano sadar pergerakannya selalu diawasi sang papa. Dan Vano harus bergerak dengan hati-hati jika tidak ingin pergerakannya kali ini diketahui oleh sang papa. Maaf, aku gak bisa bantu kamu, Vano. Aku gak siap terkena amukan Om Arslan kalau nanti dia mengetahui jika aku membantu kamu bertemu dengan Marsha. Balas Benny beralasan. Vano terus berusaha meminta bantuan pada Benny, namun pria itu dengan berbagai cara menolak permintaan Vano. Tak mendapatkan harapan dari Benny, akhirnya Vano memilih tak lagi memohon bantuan pada Benny. Maafkan aku, Vano. Aku gak mau kamu terlalu jauh berjuang untuk Marsha. Gumam Benny. Jika dulu dia mendukung Vano dan Marsha agar bisa bersama dalam ikatan yang halal setelah Vano dan Kayla bercerai, kini justru berbeda.
Benny berharap jika Vano bisa mengakhiri hubungannya dengan Marsha dan tetap bersama dengan Kayla. Karena tak mendapatkan bantuan dalam bentuk apapun oleh Benny, Vano memilih bergerak sendiri. Dia segera memesan tiket penerbangan ke negara es dan tak lupa menghubungi sang papa untuk mengabari kepergiannya tersebut. Tentu saja alasan yang Vano berikan pada sang papa tidak sesuai dengan faktanya. Vano sedikit berbohong pada sang papa dan membuat Papa Arslan percaya dengan perkataannya. Besok pagi aku akan berangkat ke Singapura. Beritahu Vano pada Kayla saat keduanya bertemu di rumah sore itu. Kayla yang mendengarnya tertegun. Kenapa kamu baru kasih tahu sekarang? Tanya Kayla. Bukannya ingin ikut campur dengan urusan Vano, hanya saja, Vano tak biasanya bersikap seperti itu. Pria itu pasti mengabarinya jauh-jauh hari jika ia akan berangkat ke luar negeri. Karena urusanku kali ini mendadak. Aku baru memutuskan untuk berangkat ke Singapura siang ini. Balas Vano tanpa ingin menyebutkan alasannya yang sebenarnya pada Kayla. Ya, Vano tentu saja tidak ingin berkata jujur pada Kayla karena ingin menjaga perasaan wanita itu. Kayla mengangguk saja mengiyakan perkataan Vano. Dia pun tak lagi banyak bertanya pada Vano dan langsung mempersiapkan barang-barang yang akan Vano bawa ke Singapura. Melihat pergerakan istrinya itu, sedikit banyaknya membuat Vano jadi merasa bersalah. Seandainya saja Kayla tahu tujuannya yang sebenarnya pergi ke Singapura, wanita itu mungkin akan sakit hati karena dirinya, atau merasa kecewa karena dibohongi oleh dirinya. Tidak ingin terlalu memikirkan perasaan Kayla saat ini, Vano memilih fokus pada Marsha. Dia mengabari Marsha tentang niatnya yang ingin berangkat ke Singapura besok hari dan berharap Marsha tak lagi marah kepada dirinya. Selesai membereskan perlengkapan yang akan Vano bawa ke Singapura, Meisha memutuskan untuk segera membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Karena terburu-buru pergi ke kamar mandi, Meisha sampai lupa membawa baju ganti untuk dirinya ke dalam kamar mandi. Alhasil, selesai mandi Kayla akhirnya keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan selembar handuk putih yang membalut sebagian tubuhnya saja. Vano yang tengah berada di dalam kamar dan kini sedang menatap tubuh Meisha pun dibuat panas dingin menatap penampilan Kayla yang terlihat sangat seksi saat ini. Tak tahan untuk menahan diri, Vano akhirnya bangkit dari posisi duduk dan berjalan menghampiri Kayla. Melihat pergerakannya tersebut, sontak membuat Kayla menjauhkan tubuh dari Vano. Jantung Kayla dibuat berdebar-debar membayangkan hal yang akan terjadi kepada dirinya sebentar lagi. Apa kamu berniat menggodaku, Kayla? Tanya Vano sambil menatap tubuh Kayla dari atas sampai bawah. Kayla yang mendengarnya sontak menggelengkan kepala. Aku gak berniat seperti itu, Vano. Aku keluar dari dalam kamar mandi dengan kondisi seperti ini karena aku lupa membawa pakaian ganti ke dalam kamar mandi. Kata Kayla menjelaskan. Benarkah begitu? Vano nampak tak percaya. Tatapan matanya pun kini sudah berubah penuh damba kepada Kayla. Kayla mengangguk membenarkannya. Tapi apa yang Kayla perlihatkan tak serta-merta membuat Vano jadi percaya. Pria itu tetap saja tak mempercayai Kayla dan beranggapan jika Kayla berniat untuk menggoda dirinya. Akhirnya hal yang Kayla pikirkan pun terjadi. Vano kembali menjamah tubuhnya setelah awalnya mencium bibirnya lebih dulu. Setiap perlakuan lembut yang Vano berikan kepada dirinya selalu saja membuat Kayla terbuai dan tak dapat berkata-kata. Pada akhirnya, Kayla membiarkan saja Vano melakukan hal yang diinginkannya. Dan lagi-lagi, Kayla berharap tak akan ada benih yang akan hadir di rahimnya setelah Vano kembali menyemburkan lahar hangat di dalam rahimnya.